Oke Sobat Elsifa, balik lagi bersama aku Akila Rahma di program Ngabuburit bareng Elsifa Radio, satu frekuensi sejuta keberkahan. Nah Sobat Elsifa, kali ini kita udah ada di hari ketiga puasa Ramadan ya. Nah ini kan namanya juga puasa pertama gitu ya. Gimana sih vibesnya itu, kayak pastinya masih semangat banget gitu ya. Rasanya itu kayak harus bener-bener fasanya itu full gitu. Nah, tapi kali ini Sobat Elsifa kita ada kedatangan tamu nih ya. Ada dari anak SMP Boarding School Ashifa ya. Nah, ini teman-teman kita ini akan menceritakan gitu ya. Tapi sebelum itu coba deh kenalin dulu kalian nih biar makin dekat gitu kan, kata pepatah nggak sayang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Coba kenalin dulu buat sahabat Elsifa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Mahir Andindra Dia Hairin. Biasanya aku dipanggil Maher. Oh, Maher ya panggilannya. Kelas? Aku kelas 8. Oh, kelas 8. Asalnya dari? Dari Tegal, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Terus Kak selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Alesya Mera Shanum. Aku biasa dipanggil Shanum. Oh, Shanum, Kak Shanum. Kelas? Aku kelas 7 Kelas 7. Asalnya dari? dari Cikarang. Oh, Cikarang. Berarti sini ya, Jawa Barat ya? Iya. Oke, nah jadi Sobat Elsifa, itu teman-teman kita akan bakal nyeritain. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih, kira-kira kalian gimana sih di puasa ketiga ini? Apa yang dirasain itu karena mungkin ada teman-temannya yang lagi HI itu jadinya kayak aduh masih belum bisa nahan lapar gitu. Mungkin jadinya kayak ngelihatnya itu jadi ikut lapar gitu, atau gimana nih? Kalau dari Kak Maher dulu. Oke, kalau aku kan berarti udah tahun kedua ya di Ashifa sini, karena aku juga kelas 8. Dan rasanya tuh kayak aku udah ada pengalaman dari yang tahun kemarin. Dan aku rasanya oke, aku bisa nahan sih ya. Karena aku juga udah tahu dari tahun kemarin yang belajar gitu iya udah ya. belajar ya. Dan kalau lihat teman-teman yang lagi haid ya, yang lagi nggak puasa, rasanya ya biasa. Pasti aku, iya enak banget ya, aku juga mau. Tapi karena ini lagi Ramadan dan kita puasa bareng-bareng ya, jadi banyak teman-teman yang ada di asrama dan kita puasa bareng, jadi rasanya oke, aku bisa. Nggak kerasa gitu ya kan? Iya. Oke, kalau Kak Syam sendiri gimana? Kalau aku, mungkin karena ini emang pertama kali aku puasa di pesantren Ashifa. Iya. Jadi pasti kerasanya deg-degan. Kadang juga Wow. masih agak kangen rumah, Benar, takjil-takjilnya. Tapi juga seru gitu, bisa ngelaksanain Ramadan bareng temen-temen. Terus juga Iya. setiap malam kan tarawih bareng-bareng, rasanya tuh kayak beda banget. Kayak ada vibes-nya tuh beda gitu ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya di pesantren kayak gini, kira jam-jam apa ya, jam-jam kayak udah mulai lemas itu jam berapa nih? Atau duhur atau mungkin pagi malah justru, atau sore gitu? Oke, dari aku sendiri ya, itu biasanya dari sekolah tuh ya. Dari sekolah tuh biasanya pelajaran udah bikin ngantuk, udah capek duluan gitu. Apalagi kalau duhur biasanya tuh cuaca di sini kan lagi berubah-ubah juga Iya, ya. kadang Kadang panas. hujan, kadang Benar, panas. Dan kalau panas tuh rasanya kayak aduh lemes banget. Aduh, berarti duhur gitu ya waktu-waktu paling rawan gitu. Kalau Kak Shanum sendiri? Kalau aku juga hampir sama kayak Kak Maher. Aku juga ngerasain banget habis sekolah tuh kayak capek banget. Apalagi kayak sekarang tuh bener cuaca tuh berubah mulu. Kadang hujan, kadang panas. Dan ya pastinya tuh kalau bagi aku itu zuhur paling kerasa. Karena baru pulang sekolah kan Iya. gitu ya. Berarti kalau sore karena bentar lagi menjelang puasa jadi semangat lagi gitu Iya, ya. alhamdulillah. Oke, dan sekarang langsung aja nih di segmen pertama ini ya. Kita akan main kartu ini. Jadi aku Akila bakal ngasih kartu ini, buka kartu ini, tapi kalian yang pilih sendiri. Nanti aku bacain pertanyaannya dan kalian jawab masing-masing gitu ya. Oke. Mulai dari siapa dulu nih? Mau sweet atau gimana? Oh, ayo. Kayak sweet Ada aja, kertas ya. Iya. Yang menang duluan. Oke. Batu gunting kertas. Oke. Oke. Berarti Kak Maher dulu dulu, ya. aku Ya. dulu. Oke. Dipilih kartunya. Boleh ngacak ya? Iya, ngacak aja. Oke, ini aku bacain.
Oke, takjil atau menu buka puasa apa yang paling favorit selama mondok? Ini. Oke, dari aku sendiri ya. Iya. Aku kalau menu buka puasa yang disediain dari asrama tuh sebenarnya aku suka semua dan alhamdulillah enak-enak. Tapi bagi aku yang paling favorit itu ada rendang sama ada salad juga. Oh, salad sayur ya. Iya. Oh, berarti karena kemarin udah ngerasain gitu, jadi udah ada takjil apa ya favoritnya gitu ya. Mungkin Iya. buat Kak Shanum sendiri apa nih? Belum ada mungkin ya? Eh, Atau kemarin udah pernah nyobain? Alhamdulillah udah. Terus kalau bagi aku itu yang paling enak tuh semua enak. Cuman yang paling favorit Iya, paling favorit. itu ayam gorengnya dan juga rendangnya menu buka Ah, puasa. berarti hampir semuanya rendang gitu ya. Iya. Oke, udah sekarang lanjut Kak Shanum yang pilih. Oke, ini nomor ke-9. Nah, pengalaman puasa yang paling lucu nih yang pernah dialamin oleh dari Kak Shanum. Kalau dari aku ya, mungkin pengalaman paling lucu yang paling terkesan itu aku pernah beli seblak Iya. 2 bungkus dan aku tuh lupa banget kalau aku tuh lagi puasa. Dan Iya, itu pasti tuh sih. udah mau dimakan tiba-tiba lah, kan aku buka puasa ya. Terus ternyata masih zuhur, masih lama. Jadi ya aduh sayang banget, tapi alhamdulillah kemakan pas maghribnya. Dan menurut aku itu lucu banget karena udah bener-bener mau dimakan, itu udah beli banyak banget. Maaf. 2 bungkus gitu Iya. ya, sayang gitu ya. Jadinya untung masih bisa tapi kan kalau misalkan buka pakai seblak apa enggak? Tapi emang suka pedas gitu. Suka, cuman pasti makan yang kayak nasi dulu. Oh. Biasanya buat malamnya gitu. Ya habis Iya, tarawih gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari Kak Mer sendiri gimana? Kalau dari aku ini maksudnya ke pengalaman yang seru sih ya. Ya. Dan aku juga pernah ngalamin sebelumnya di asrama. Jadi kan biasanya kita tuh terawih itu di lapangan ya, di lapangan asrama malam-malam. Dan itu benar-benar seru banget sih. Dan tapi itu posisinya sore-sore itu lagi hujan. Jadi asrama tuh lapangannya kan basah ya. Nah di situ ya teman-teman kita pastinya pengen salat tarawih di lapangan. Tapi karena posisinya lagi basah, jadi kita juga mikir-mikir nih kayak, aduh nanti terpalnya juga ikutan basah. Tapi karena di situ lagi jadwal kamar aku yang buat gelar tikarnya, jadi situ emang setiap hari terbagi kan jadwal buat gelar tikarnya. Nah di malam itu tuh jadwal buat kamar aku. Kamar aku di situ nyari-nyari apa itu serokan. Oh, buat Iya. ituin airnya ya gitu ya. Iya biar kita tuh ada upaya buat ngebersihin lapangannya biar kering dan teman-teman kita bisa sholat tarawih di lapangan. Iya benar. Tapi di situ posisinya juga, aduh seroknya cuma berapa, tapi airnya ya banyak ya habis hujan. Dan itu selapangan jadi lumayan sih ya. Tapi ternyata ada inisiatif juga dari teman-teman lain buat ikut ngebantuin. Jadi kita benar-benar situ tuh benar-benar bersih-bersih bareng, kita serakin bareng lapangannya. Dan akhirnya alhamdulillah di malam itu kita bisa tarawih di lapangan. Itu menurut aku seru banget sih pengalamannya. Iya sih, kayak kalau taraweh terus suasananya itu outdoor gitu kan beda gitu kan. Kalau misalkan di rumah biasanya di masjid gitu kan. Oke, terus lanjut nih dari Kak Maher, ambil kartunya. Oke, kau bacain. Nah, ini target pribadi Ramadan tahun ini kira-kira apa aja nih, Maher? Buat target sendiri itu sebenarnya ada banyak sih ya buat diri ya aku. pasti banyak wishlistnya Iya, gitu pasti ya. banyak. Tapi salah satunya itu ada One Day One Juice. Itu aku lagi berupaya buat aku selesain dan kalau bisa di hari itu aku lebih dari 1 juz. Oke, Alhamdulillah di hari pertama bisa itu terlaksana. One Day One Juice. berarti 30 hari hatam Al-Quran gitu ya. Iya. Insya Allah. Oke. Kalau dari Kak Shanum sendiri apa nih target Ramadan tahun ini? Kalau dari aku targetnya tuh juga banyak banget dan yang pastinya itu jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, bener sih. Terus buat salah satu contohnya itu aku lagi targetin biar di Ramadan kali ini aku bisa tilawah 5 juz 5 kali hatam. Oh, 5 kali hatam. Iya. Berarti selama 1 bulan ini 5 kali hatam gitu. Iya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kan 5 kali hatam berarti sehari kira-kira berapa nih? Sehari itu kira-kira
2 juz atau lebih juga bisa. Dan aku alhamdulillahnya dari Ramadan hari pertama itu terlaksanain. Oh, oke bagus. Berarti emang yang penting sebenarnya tuh nggak harus banyak-banyak Iya. gitu ya, tapi yang konsisten gitu ya. Bener banget. Oke, terus lanjut Kak Shanum ya. Tadi Kak Maher udah. Oke. Oke. Ke-12 nih. Nah, kira-kira kalian ini tim buka puasa yang manis dulu atau langsung makanan berat, langsung makan nasi gitu ya? Kira-kira apa nih Kak Shanum? Kalau aku itu tim buat buka puasa dengan yang manis-manis dulu, karena itu juga kan sunnah Rasul kan. Iya benar. Biasanya makan kurma dulu gitu. Berarti makanan yang ringan dulu, baru habis itu sholat maghrib, habis itu baru makan yang berat. Iya. Atau makan manis, makan berat, habis itu sholat. Kalau aku biasanya makan manis dulu, Heeh. terus minum, terus sholat dulu. Soalnya kalau kekenyangan tuh biasanya Oh iya sih, benar suka malah nanti susah sholatnya iya gitu. bener banget. Kalau dari Kak Maher sendiri kan? Aku juga sama sih kayak Shanum, timnya yang pakai buka yang pakai manis dulu, karena itu juga salah satu sunnah Rasul. Iya. Benar kata Shanum. Dan itu aku biasanya kan di maghrib sampai kita ke masjid itu ada jeda waktu sebentar ya. Biasanya aku buka yang manis dulu, misal minum minuman yang manis dulu, makan kurma, dan biasanya makanan pokok ya kayak nasi gitu. Aku juga makannya habis maghrib. Habis maghrib ya, Iya. berarti langsung sholat dulu, buka langsung sholat, terus habis itu baru makan yang berat gitu ya. Ya. Oke, berarti sekarang gantian Kak Maher ya. Ya. Oke, ambil. Oke, ini pertanyaannya, kebiasaan buruk apa sih yang pengen kamu tinggalin setelah Ramadan? Oke. Jadi salah satu kebiasaan buruk ya, pastinya aku berharapnya lebih ya, kayak selesai Ramadan kebiasaan buruk aku banyak yang hilang, yang berkurang gitu. Iya sih, Ya benar. pastinya banyak, pasti ya. tapi salah satunya juga ada mengatur mood aku sih ya. Kenapa tuh emang moodnya? Karena biasanya dengan kita tuh banyak bersosialisasi 24/7 Iya. dengan teman-teman kita, pastinya itu bisa bikin mood kita kayak berubah-ubah. Kadang dari marah langsung ke senang lagi, dari senang tiba-tiba langsung ke sedih. Oh, kayak mood swing Iya, gitu ya. biasanya tiba-tiba bisa mood swing. Iya. Dan salah satu kebiasaan buruk itu yang mau aku hilangin nanti waktu Ramadan selesai. Bismillah, semoga itu berkurang. Oke, karena emang apa ya, Ramadan ini kan bukan cuma nahan lapar doang sih, karena harus nahan emosi juga, nahan segala-galanya lah pokoknya ya, nggak cuma nahan lapar dan haus gitu. Yang penting hati kita tuh kayak masih lurus-lurus aja gitu ya. Kalau dari Kak Shanum sendiri ya gimana nih? Kebiasaan buruk apa yang mau ditinggalin? Kalau aku biasanya kebiasaan buruknya itu sebenarnya ya pasti ada banyak kan. Tapi salah satunya itu kadang kalau Ramadan kan kita nggak boleh marah-marah kan. Iya, Tapi benar. kadang aku masih ada saatnya kayak masih marah-marah gitu, karena emang lagi pusing sama pelajaran. Terus kan kita lagi siapin buat ujian juga kan. Oh, berarti kalau Ramadan itu lagi momen ujian. Iya. Kita kira-kira 2 minggu lagi ya, atau semingguan gitu, tanggal 2. Oh, ujian Iya. itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester? Tengah. Ujian tengah semester. Berarti lagi puasa-puasa terus disuruh mikir gitu ya. Iya. Benar-benar emang nguji kesabaran banget Iya, gitu ya. benar. Oke, terus berarti sekarang Kak siapa nih? Kak Shanum ya yang ambil kartunya. Oke, ini pertanyaannya, kalau Ramadan bisa bikin kamu berubah satu hal aja, kira-kira kamu pengen berubah bagian apa nih? Berubah hal apa ya? Mungkin dari aktivitas atau apa gitu? Kalau dari aku mungkin yang aku pengen ubah itu Ramadan ya. Mungkin aktivitasnya aku pengen diubah, karena untuk Ramadan tahun lalu aku tuh masih lebih banyak santai-santaian gitu. Iya. Jadi untuk tahun ini aku waktu luangnya insya Allah pengen diisi dengan kayak baca Al-Quran dan juga ngelakuin hal-hal produktif. Berarti kalau misalkan Ramadan tahun kemarin di mana? Di rumah aja atau di sekolah? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Wah, iya berarti ya karena emang kalau di rumah tuh enak banget ya buat santai gitu ya, jadinya
ya Ramadannya jadinya ke bawah juga. Kalau Kak Maher sendiri kira-kira apa nih? Dari aku pribadi ya, Iya. salah satu yang pengen banget aku ubah itu mengatur diri aku sendiri juga. Aku mau manajemen dari diri aku sendiri, aku juga mau ngatur prioritas. Biar pastinya juga aku bisa jadi lebih baik ya. Dengan aku sehari-hari ada banyak kesibukan dan hal-halnya itu sebenarnya produktif sih yang aku lakuin. Tapi aku juga harus ngatur prioritas antara belajar, ngejar target buat tafisnya. Oh iya sih Iya, benar ya, itu. karena dan emang menurut kalian nih kira-kira yang mana yang lebih penting, apa ngejar tahfidnya atau emang apalagi sekarang mau ujian gitu, jadi gimana sih cara kalian memanajemen waktunya? Itu dua-duanya sama-sama hal yang penting sih ya. Dan kita juga pastinya sini lagi belajar buat ngatur waktunya gimana. Apalagi kita juga ada kesibukan di event-event lain biasanya ya. Dan biasanya sih itu aku prioritasnya sama-sama seimbang itu di antara keduanya. Seimbang. Kan kita juga ada waktunya tafis ya. Iya. Itu ada biasanya semuanya itu tafis di sore atau habis subuh. Itu aku maksimalin dulu buat ngejar target yang tafis. Tapi nanti di waktu sekolah aku juga ngejar akademik, berusaha nggak tidur, berusaha nyerap materi. Jadi itu sama-sama prioritas yang seimbang gitu ya tingkatannya. Iya. Tapi masih sih. sama diupayain. Harus diupain biar Harus banget. biar dapat maksimal juga gitu. Kalau Kak Shanum sendiri gimana nih? Ngatur waktu, manajemen waktunya. Apalagi Kak Shanum sendiri tuh baru pertama kali gitu masuk. Iya. Jadi kan. Kalau aku juga pasti kita tuh nggak boleh milih kayak gak seimbang gitu. Tafis sama akademik tuh harus sama seimbang. Jadi aku bener kata Kak Mayer, kita tuh ada waktu tafis sekitar 2 kali lah sehari. Jadi itu udah cukup gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus biasanya itu bener-bener aku maksimalin tafisnya juga. Biar insya Allah tuh setiap tafis bisa nyetor atau tilawahnya ditambahin lagi. Terus setelah selesai tafis, waktu-waktunya kadang aku pakai buat belajar. Dan kalau enggak malam-malamnya biasa juga kalau aku biasanya tuh susah tidur, jadi aku pakai buat baca Quran biasanya. Oke, bagus. Berarti kalau misalkan tafid kira-kira ada targetnya juga? Ada kita. Oh, target hafalannya berapa kira-kira? Ya, kita sebenarnya yang harus diprioritasin dulu tuh ini mutkinnya dulu. Oh, Jadi mutkin. kita diprioritasin tuh juz 30 udah hafal, tapi itu udah mutkin. Tapi sebenarnya target keseluruhan ya buat 3 tahun kita ada 5 juz. Oh, 3 tahun sama SMP 5 juz. Iya. Oh, berarti tapi nggak ada target yang per bulan gitu-gitu, nggak ada. Paling per Iya, minggu per sih. minggu ada. Oh, per minggu. Iya, buat ziyadah. Oh, Jadi di ziyadah. setiap tafis tuh kita juga diwajibin buat ziyadah dan setoran ke Bunda. Oh, berapa itu harus dapat berapa? Biasanya seminggu tuh 20 berapa ya? 2 lembar ya? Iya 2 lembar. Oh, seminggu harus nyetor 2 lembar. Iya. Iya. Oke, berarti berarti emang benar-benar harus mikirin tafid sama akademiknya juga gitu ya. Kalau ada acara di asrama itu non akademiknya kira-kira apa aja contohnya? Oke. Kan saya juga di sini posisinya sebagai BEM ya. Iya. Dan kadang kita juga ada kepanitiaan buat nyusun aktivitas selama Ramadan. Dan dari asrama sendiri, dari pembinaan tuh juga ada upaya buat ngadain program pembinaan biar kita tuh Ramadan lebih produktif pastinya ya. Benar. Dan itu biasanya ada, kita tuh sekarang lagi ada Ansyidah Ramadan. Ansyidah Ramadan itu banyak sih ya lombanya. Salah satunya juga kemarin kita habis menghias kamar, ada bikin poster juga. Terus ada banyak sih sebenarnya lomba tuh. Nanti bakal juga ada Ramadan Festival, itu dari kepanitiaan BEM. Berarti itu semuanya pure BEM gitu. Nggak semua yang nanganin BEM, ada juga yang dari asrama, dari ada benda-benda. dari asrama. Ya. Berarti kalau misalkan kelas 7 belum masuk BEM atau Udah. Udah. Aku sekarang lagi ambilannya lagi menjabat sebagai seorang BEM. Oh, berarti kalian dua-duanya ini sangat-sangat aktif di organisasi gitu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Mahir sendiri apa nih BEM-nya? Sekarang saya diamanahi sebagai seorang ketua di BEM ya. Kalau di sini sebutnya presiden BEM. Pres BEM gitu ya. Kalau Kak Sam sendiri? Kalau aku lagi diamanahin jadi anggota Komisi Kedisiplinan BEM. Oh, Kedis. Iya, Kedis. Kedis BEM. Oke. Boleh lanjut. Tadi Oke. terakhir siapa ya? Tadi terakhir Shanum ya? Sanum ya? Iya, kayaknya. Oh ya, oke. Berarti sekarang akhir. Oke.
pertanyaannya biasanya kamu ngatasin ngantuk di kelas pas puasa gimana nih? Aduh, Ujian paling berat sih ngantuk ya iya, waktu itu puasa. berat banget sih ya. Gimana nih? Apalagi di kelas tuh pelajarannya juga bikin ngantuk. Enggak sih, sebenarnya ini tergantung individunya gimana ngatasinnya. Iya. Tapi kalau aku salah satunya tuh upaya aku ya, kalau misalnya di pelajaran itu aku udah ngerasa, aduh ganti pelajaran. Kalau misalnya aku udah ngerasa ngantuk, pastinya di awal aku cuci muka dulu, biar seenggaknya mukanya terbilas gitu ya sama air. Jadinya ngantuknya ya berkurang lah ya. Berarti izin keluar dulu gitu kan? Iya. Oke. Biasanya kalau nunggu gurunya gitu datang itu biasanya ngantuk gitu kan? Itu gimana kalian cara ngatasinnya? Buat nunggu pergantian ini ya pelajaran. Iya, kan biasanya gurunya mungkin lama gitu datangnya gitu. Ya, biasanya gurunya nggak selang waktu buat gurunya datang tuh sebenarnya nggak terlalu lama sih ya. Nggak lama. Tapi biasanya kalau misalnya emang ada waktu luang, itu kan banyak teman-teman juga kan ya. Iya. Kita juga ya pasti ngobrol-ngobrol aja sih ya. Biar nggak ngantuk juga gitu ya. Kalau Kak Syam sendiri gimana? Kalau aku biasanya itu sama cuci muka. Terus kadang tadi bener banget, sebenarnya aku hampir sama kayak Kak Maher. Jadi kalau lagi nunggu guru datang juga biasanya aku ngobrol sama temen. Terus pas udah gurunya datang, aku coba fokus lagi. Terus pas udah lumayan kayak ngantuk banget gitu, aku minta izin buat cuci muka keluar. Gitu. Barangkali biasanya nih kalau misalkan di pondok tuh kan suka ada yang minta tolong jubitin sama temennya gitu. Kan biasanya suka ada ngelihat kayak gitu ya biar nggak ngantuk. Mungkin dia nggak mau ke kamar mandi gitu, nggak mau izin kita atau apa gitu. Tapi berarti kalau misalkan kalian caranya cuci muka gitu ya, bilas. Kalau misalnya biasanya gurunya kalau ada yang tidur gitu suka ngebangunin gitu nggak? Suka itu Iya. gurunya. Iya. Iya. Oke, berarti ya emang kalau puasa itu harus nahan ngantuk juga gitu ya, selain Bener itu. banget. Banyak yang harus ditahan ini. Banyak harus yang ditahan, bener. Oke, sekarang lanjut dari Kak Shanum. Oke. Nah, kalau misalnya lagi lemes banget nih, kamu biasanya ngapain biar semangat lagi puasanya? Biar sangat Iya. lagi lemes banget ya. Biasanya sih aku kadang tadi baca Quran itu biasanya kan kita jadi termotivasi kan dari ayat-ayatnya. Terus kadang juga kalau emang udah lemes banget ya pasti kan aku istirahat, aku tidur kadang. Terus habis itu mungkin dari teman-teman kan biasa bikin kita semangat lagi kan, ngasih aura-aura positif lah pokoknya. Benar-benar. Ya karena sebenarnya sih juga kan istirahat di waktu puasa juga sebenarnya sunnah gitu ya. Iya. Jadinya ya nggak apa-apa juga sih, tapi asal jangan ya berlebihan Iya, gitu nggak Benar sih? banget. Kalau dari udah ini caranya. Iya. Terus nih, kalau dari Kak Maher sendiri apa nih? Oke, sebenarnya masih bulan Ramadan ya, yang di asrama tuh sebenarnya nggak terlalu kerasa karena kita disibukin dengan hal yang produktif. Kita juga ada banyak kegiatan lah ya yang pastinya ngesibukin diri kita. Kalau buat aku sendiri ya, itu sebenarnya lemesnya nggak terlalu kerasa ya. Tapi apa nih yang paling kerasa kayak bikin puasanya itu jadi nggak mood mungkin bisa gitu. Pastinya ada ya waktu-waktu begitu yang bikin gak mood puasanya. Dan kalau lemes pastinya juga kalau udah lemes banget nih ya, aku sempetin diri aku buat istirahat, tidur kayak atau tiduran di kasur aja, sekedar tiduran aja. Dan biasa aku lanjut habis aku istirahat tuh aku langsung lanjut ngelakuin produktivitas yang lain, karena kan juga aku sekarang posisinya lagi ada di kepanitiaan ya buat nyiapin Ramadan Festival. Dan kita juga biasanya di event-event yang pembinaan kita ada ikut terlibat gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat progres dari diri kita sendiri, gimana kita terlibatkan diri di event-event tertentu, itu juga kayak ngeliat progres dari sendiri itu bikin semangat lagi gitu. Iya, benar-benar. Jadi kayak nggak kerasa gitu ya kalau misalkan kita nyibukin diri kita gitu. Kalau karena mungkin sebenarnya kita itu lemas karena sebenarnya bingung nggak sih mau ngapain Iya, gitu, benar. kadang suka gitu. Oke, terus lanjut dari berarti Kak Maher ya. Oke, ini ada trik biar tetap fokus belajar walaupun energi lagi turun. Apa nih triknya biar
tetap fokus belajar gitu? Oke, trik biar tetap fokus ya waktu belajar. Itu kita juga salah satunya nginget-nginget sih gimana target diri kita. Targetnya nilai aku mau ningkatin lagi nih, Iya. sampai 100 misalnya. Terus kita juga pasti inget-inget orang yang ada di rumah. Gimana kayak Harus pastinya ngebanggain iya harus gitu kita ya. harus pasti ada harapan ya dari Iya. yang di rumah. Dan pastinya aku pasti nginget lagi target aku tuh gimana sih. Dan dari aku inget targetan aku itu bikin semangat belajar lagi dan bikin fokus. Berarti kayak kalau misalkan cara ngingetnya gimana ya? Kan ada tuh mungkin orang yang nempel di bukunya gitu atau gimana tuh Pakai caranya? sticky note gitu Iya, ya. pakai sticky note. Biasanya di setiap buku di mata pelajaran tuh ada sih targetnya tertempel pakai sticky note. Oh, berarti ke cara Kak Maher sendiri ditempel pakai sticky note gitu. Iya. Di buku sendiri. Berarti kalau habis ujian itu perpulangan dong? Iya, sebenarnya jadwalnya tergantung sih ya. Karena biasanya berbeda-beda, tapi yang sekarang ini habis Ramadan, habis ujiannya itu langsung pulang. Dan Biasanya itu jadi hadiah buat kita sendiri gitu. iya sih, benar-benar. Jadi kayak pulang tuh harus bawa apa sesuatu yang spesial gitu ya buat Iya, orang tua benar-benar. gitu. Kalau Kak Shanam sendiri gimana nih triknya biar tetap fokus lagi? Kalau dari aku biasanya pasti nginget juga orang-orang kayak orang tua aku, kakak-kakak aku. Rasanya tuh pengen banget gitu bisa ngebanggain. Terus biasanya tuh sekarang jadi fokus. Terus juga kan semester pertama kemarin Iya. itu tuh mungkin aku nilainya masih ada ada kekurangan. Jadi aku pengen tingkatin lagi. Jadi kalau nggak fokus aku tuh kadang kayak ngomong kayak kamu tuh harus fokus, kamu harus bisa nunjukin kalau kamu bisa lebih baik semester Iya, ini. benar banget. Jadi aku kadang ya gitu suka nginget-nginget. Jadi kayak lebih ke afirmasi positif gitu ya, Iya. kata-kata positif gitu. Biasanya itu ngomong ke diri sendiri atau misalnya biar lebih ingat nih kayak di apa ya? Mungkin kalau misalkan lagi yang ngaca gitu ngomong ke diri sendiri atau gimana? Kalau aku biasanya itu kayak ngomong ke diri sendiri sih tipenya orangnya tuh. Berarti nggak kayak ditempel di mana-mana gitu atau kayak Kak Maher gitu pakai sticky note gitu. Aku ada sih kayak yang ditempel target-target aku terus kayak kata-kata afirmasi. Cuman biasanya lebih sering aku kayak ngomong sendiri aja gitu kayak ya kayak semangat gitu bisa. Iya. Oke, berarti lebih ke ngomong ke diri sendiri gitu ya. Iya. Oke, berarti lanjut nih ya, masih ada tinggal 2 lagi ya dari Kak Shanum. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pelajaran apa yang paling kerasa lama pas puasa? Aduh, pelajaran yang paling kerasa lama mungkin kayak ngebosenin gitu ya. Ada nggak kira-kira? Ya pastinya ada sih. Oh, ada. Kalau dari aku pribadi itu pelajaran yang kayak paling bikin kayak nguras banget kayak energi terus kayak kok lama banget sih Kayak gitu. kerasanya malah jadi lama Iya, gitu ya. itu biasanya pelajaran IPA. Apalagi sekarang IPA itu lagi banyak banget hitung-hitungan, latihan soal. Terus juga kan biasa kalau pelajaran itu suka kayak nampilin video edukatif gitu kan. Kok IPA tuh kayak jarang gitu. Oh, biasanya kalau IPA bukannya kalau misalnya IPA tuh pelajaran paling banyak disukain orang gitu ya. Tapi Atau karena ini bagian fisika aja ya? Iya sih. Karena kan sekarang tuh lagi banyak hitung-hitungan. Kalau biologi emang aku tuh kayak suka gitu. karena banyak Iya. video gitu Iya. ya. Karena banyak gitu yang bisa dibahas. Kalau fisika kan kayak banyak hitungnya sih kayak pusing gak sih gitu Oh, kadang. berarti lebih susah fisika atau matematika? Kalau untuk sekarang ya kayaknya lebih susah fisika. Fisika banyak rumusnya gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Mahar sendiri apa nih? Oke, aku juga sebenarnya di IPA sekarang posisinya lagi di fisika ya. Tapi menurut aku lebih prefer IPA daripada matematika. Jadi di matematika aku sadar kayak aduh kok matematika sekarang tingkatannya lebih tinggi ya daripada yang sebelumnya. Dan emang pastinya harusnya gitu. Dan aku biasanya kalau matematika aduh matematika lagi, ngitung-ngitung lagi. Dan mungkin emang karena kekurangannya diri aku juga ya, aku kurang dan lemah di bagian matematika mungkin. Tapi sebisa mungkin ya karena aku udah tahu kekurangan aku di matematika, pastinya aku juga mau ningkatin yang di matematika itu. Oh, berarti
lebih ke apa namanya, emang hitung-hitungan gitu ya yang paling pusing, apalagi karena mungkin sekarang puasa gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan suruh ngitung tuh kayak aduh, Pikirnya rasanya makanan atau angka nih. Kadang udah ngeblank kemana-mana gitu. gitu ya. Oke, terus ini berarti terakhir buat pertanyaan Kak Maher. Oke. Oh ya. Ini lebih berat nahan lapar atau nahan ngantuk waktu pelajaran? Aduh, ini sama-sama berat sih ya. Nahan ngantuk atau nahan lapar. Lapar. Dua-duanya sih sebenarnya kalau kita lagi di sekolah ya lagi belajar. Itu kita antara nahan lapar atau nahan ngantuk. Tapi sebenarnya kalau lapar ya, kan kita posisinya tuh masih pagi kan belajar tuh. Biasanya belum terasa banget laparnya. Tapi kalau misalnya lagi ngantuk tuh pagi-pagi, apalagi cuacanya misal habis hujan dan itu adem banget cuacanya dan cocok banget nih buat tidur. Kadang lebih berat nahan ngantuk sih ya. Iya, benar sih. Kayak apa namanya? Ada aura-aura vibes-nya yang bikin ngantuk gitu ya. Iya, Jadi kayak yang buat enak banget buat tidur gitu. berarti lebih susah nahan ngantuk sih ya kalau Kak Maher sendiri. Kalau Kak Shanum sendiri? Kalau dari aku itu nahan lapar, nahan ngantuk itu pasti dua-duanya susah ya. Iya. Tapi sekarang tuh dari aku biasa bisa nahan ngantuk karena cuaca itu lagi dingin, terus anginnya Iya, juga bener banget. masuk tuh kayak aduh enak banget pengen tidur gitu. Jadi kalau dari aku lebih bisa nahan ngantuk sih kalau lagi pelajaran. Iya sih, karena emang sekarang tuh di Subang cuacanya emang lagi mana dingin, berangin bener. gitu Iya. kan. Apalagi kalau lagi lemes juga jadinya udah enak banget buat istirahat Iya. gitu kan. Benar banget. Oke, berarti itu tadi apa namanya, cerita gitu ya dari Kak Shanum dan juga Kak Maher gitu ya. Pengalaman-pengalaman di pondok mereka selama Ramadan gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan mereka juga. Dan kalau misalnya menurut kalian hal yang bikin produktif di bulan Ramadan itu apa? Dari Kak Maher. Ini kan kita juga sekarang lagi dilibatin dengan berbagai macam kesibukan ya. Iya. Ada ngejar target tahfiz, akademik juga sebenarnya lagi ujian. Dan karena sekarang posisi aku sendiri jadi BEM ya, dan bentar lagi juga ada event. Jadi aku itu salah satu hal produktif sih ya. Oh, berarti lebih ke apa ya, acara gitu ya. Lebih ke nyibukin diri buat ke acara yang bikin produktif di bulan Ramadan. Iya, benar. Kalau Kak Shanum sendiri apa nih? Kalau aku produktifnya mungkin hampir sama aku juga. Sekarang itu lagi banyak acara, mau dari BEM sendiri atau dari asrama, itu lagi banyak banget. Jadi biasanya kita tuh hal produktifnya tuh kayak dari acara-acara itu. Kayak kemarin contohnya tuh ada pemateri. Oh, Iya, jadi pemateri siapa tuh? Ustazah Nusaibah ya? Ustazah Nusaibah. Nusaibah. Oh iya, Yang Nusra iya. Zahra. Iya, Oh, iya. yang pemain film itu. Iya. Benar-benar yang ada nerbitin buku juga. Iya, ya, Iya, nerbitin. benar banget. Berarti ya karena emang Ramadan itu mungkin lebih padat gitu ya acaranya. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya kita tergerak, termotivasi buat apa ya, produktif gitu ya. Oke, mungkin sekian ya Sobat Elsifa, itu kita dari segmen pertama. Jadi jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen kedua ya yang gak kalah menarik dan pastinya seru gitu ya. Jadi sayang banget nih kalau buat ditinggalin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngabuburit bareng Elsifa Radio. Satu frekuensi, sejuta keberkahan. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Oke sahabat Elsifa, balik lagi bareng kita masih di Ngabuburit bareng Elsifa Radio. Satu frekuensi, sejuta keberkahan. Ya, kita masih ditemenin sama kakak-kakak ya dari SMP Boarding School ya. Nah, dan karena sekarang kita masuk ke segmen kedua, dan di segmen kedua ini ada
apa ya, segmen yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu ada Gempa Game El Sifa. Oke. Nah di sini aku punya game ya buat kalian. Gamenya itu cerdas cermat Ramadan. Cerdas cermat. Ya, cerdas cermat ya. Jadi siapa cepat yang bisa menjawab soalnya, karena ini aku udah punya soal 10 soal gitu ya. Nanti boleh angkat tangan. Nah, nanti berarti di poin nih. Yang dapat poin terbanyak dia menang, dan yang dapat poin sedikit harus dikasih hukuman gitu ya. Hukuman. Langsung aja nih dimulai atau gimana? Mau ngebahas hukumannya dulu? Mau masuk mana dulu? Oke. Hukumannya kira-kira apa nih? Apa ya? Anaknya. Ya. Apa enaknya dari kalian aja deh, gimana? Gimana ya? Tiruin suara kali ya. Oke. Boleh. Tiruin suara apa hewan gitu. Boleh. Oke, berarti fix ya ini. Oke. Tiruin suara hewan buat hukuman yang kalah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya, Sobat El Sifa. Udah siap? Aku kasih waktu 3 detik deh buat mikir gitu ya. Waduh. 3 detik terlalu sebentar atau terlalu lama? Insya Allah cukup lah ya. Oke, cukup bismillah. ya. Apa arti kata imsak? 1, 2, 3. Imsak. Aku. Apa tuh? Ini dari setahunya aku aja Iya. ya. Imsak itu udah tanda berakhirnya kita boleh sahur, boleh makan dan minum. Misal kita kan sahur, emang imsak itu ya? Iya, imsak tanda buat apa? Berakhirnya sahur atau mulainya buka puasa gitu? Berakhirnya sahur. Ya, berakhirnya sahur. Oke. Berarti ini terjawab ya sama Kak Maher nih ya. Oke, Kak Maher dapat poin 1 dan Kak Shadow udah masih 0. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Puasa melatih kita menahan apa aja selain lapar dan haus? 1, 2, 3. Apa nih Kak Shanum? Biasanya menahan kesabaran, terus menahan emosi. Iya, bener banget. Biar gak marah-marah. Terus Ada lagi nggak? kayak udah sih itu. Udah. Iya. Oke. Berarti ini poinnya Mas Sri ya, 1-1 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Siapa aja yang boleh tidak berpuasa karena sedang berpergian jauh? 1, 2, 3. Apa? Ya pastinya lagi berpergian jauh tuh lagi musafir ya. Iya, benar. Iya, dan itu ada ketentuan tertentu gitu. Oke, berarti jawabannya dapat dari poin Kak Maher 2 ya. Oke, 2, Kak Sanum 1. Oke. Pertanyaan keempat nih ya, masuk ke pertanyaan keempat. Udah siap belum nih? Insya Allah. Oke. Siap. Orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa itu wajib menggantinya dengan apa? 1, 2, 3. Ya, sadar dulu. Passion. Dengan puasa kodok. Atau Eh, mengganti dengan kurang tepat sih, karena ini kan orang sakit dan dia tuh nggak mampu untuk berpuasa. Kakak Maher apa? Membayar fidyah gitu ya. Iya, bayar fidyah. Bayar fidyah berarti itu apa? Itu sedekah. pakai harta gitu ya. Iya, Aku kurang tahu ngasih deh. makan ke orang miskin. Oh iya benar. Berarti poin Kak Maher udah 3 ya. Shanum berarti 1. 1 ya. Oke. Masih ada Udah banyak mulai pertanyaan kok. Masih ada kesempatan buat menang ya Kak Shanum. Pertanyaan kelima, apa nama makan sebelum subuh saat sahur? Ini gagal ya pertanyaannya. Berarti kita ada 9 pertanyaan aja. Oke. Ini aku juga gak ngerti. Langsung aja ini. Ganti pertanyaan. Apa ibadah yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan? 1, 2, 3. Apa Kak Maher? Itikaf. Iya benar, itikaf. Ya kan berdiam diri. Itu kan arti dari itikaf. Iya benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-6 ya berarti. Pertanyaan ke-6. Perang yang terjadi pada bulan Ramadan pada masa Nabi disebut apa?
1, 2, 3. Aduh, Perang kalau yang ini aku terjadi juga kurang bulan tahu deh. Ramadan. Ada perang yang terjadi itu perangnya tuh besar banget. Perang terbesar selama masa Nabi. Perang Badar atau Iya, Hunain? benar, perang Badar. Berarti poin Kak Maher berapa nih? Berapa ya tadi? 6 gitu? 5 deh. Bentar. Ini pertanyaannya udah ada 6. Itu dan Berarti 5. 5 Iya, ya. 5. 5. Kak Shanum 1 ya. Iya, Aduh. lagi nih. Udah enggak? Pertanyaan selanjutnya berarti pertanyaan ke-7. Nah, membaca Al-Qur'an bersama di masjid disebut apa? Membaca Al-Qur'an bersama di masjid disebut apa? 1, 2, 3. Membaca Al-Qur'an bersama di masjid loh. Tilawah jama'i. Tilawah. Iya. Bisa jadi tapi kurang tepat. Aduh, apa ya? Biasa kita nyebutnya gitu sih. Oh iya, tilawah Iya. jama'i. Iya sih, tapi kalau misalkan ya secara ininya lebih ke tadarus sih kan kalau misalkan Oh iya, tadarus. baca bareng-bareng gitu kan. Berarti ini gugur ya, nggak ada yang bisa jawab. Oke. Terus berarti pertanyaan ke-8 nih ya. Selain makan dan minum, apa contoh yang bisa membatalkan puasa? 1, 2, 3. Apa? Muntah dengan sengaja. Iya, benar banget. Ada lagi? Yang bisa apa ya? membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Terus Iya, itu sih yang lebih apa ya? Lebih apa namanya? Kayak benar-benar bisa membatalkan puasa itu muntah disengaja. Ini yang dialamin perempuan. Iya. Apa tuh? Haid. Iya. Oh, iya itu tapi kan kalau misalkan itu lebih kayak ke emang setiap itu ada waktunya tersendiri gitu sih. Berarti poin Kak Shanum 2 nih ya. Bertambah 2. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih ya. Ini lumayan buat aku lumayan susah tapi kata sih. Apa nama pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa? Oh. 1, 2, 3. Ar-Rayyan. Iya benar, Ar-Rayyan. Oke, berarti poin Kak Maher berapa nih? 7 ya? Iya. Ayo 7. Kak Shanum ada 2 poin. Oke, berarti sudah kelihatan nih ya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Berarti yang menang Kak Maher dan yang kalah Kak Shanum. Mungkin karena aku juga udah belajar kali ya Oh kelas iya 8. sih, benar ya. Kalau misalkan ini mungkin kelas 7 baru awal-awal gitu ya belajar. Iya, baru materi salat. Baru materi. Oh, oke. Oke, berarti tadi hukumannya apa? Niru suara hewan. Niru suara hewan. Oke nih, aku udah ada nih ya foto-foto hewan nih ya. Nah, ini ya. Ini kelihatan. Ntar aku cariin dulu. Ini ya, ini foto-foto hewannya dan nanti boleh nih Kak Shanum atau Kak Maher bilang stop gitu ya. Kak Shanum. Oke. Bentar. Stop. Oke, ini apa ini? Macan. Harimau. Ya, harimau. Niruin suara harimau. Udah. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Boleh. Itu ya tadi sahabat Elsifa juga kalau misalkan tadi pertanyaannya mungkin ada yang apa mau dijawab boleh ya dijawab di kolom komentar gitu ya. Jadi itu dia sahabat Elsifa segmen kedua kita gitu ya dari game Elsifa dan semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan tapi sebelum itu kira-kira kalian punya pesan dan kesan gitu buat sahabat Elsifa gitu? Boleh deh. Oke. Dari siapa dulu? Dari Kang Her dulu. Kan menang. Oke, buat pesan dan kesannya. Atau pesannya aja deh.
Pesan aja deh, pesan. Oke, buat semuanya lagi puasa, pastinya kalian emang lagi nahan banyak hal ya. Dari makan, minum, kesabaran, dan emosi, pastinya semuanya juga harus ditahan. Dan harapannya kita semua di Ramadan ini bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa mencapai target kita, dan semoga semua ibadah kita dan kebaikan yang kita lakuin itu diterima sama Allah. Dan jangan lupa buat ngelakuin apapun itu ikhlas dan cuma berharap ridho Allah aja. Masya Allah, bener banget ya, karena emang kuncinya itu ikhlas ya sahabat Al-Shifa. Kalau dari Kak Shanum sendiri apa nih? Ya, untuk sahabat-sahabat Al-Shifa ini, terutama yang lagi puasa, semangat terus. Pasti emang susah nahan lapar, nahan emosi, nahan haus. Tapi semangat terus, karena pahala di bulan Ramadan tuh berlipat-lipat gandanya. Dan juga mungkin semoga di Ramadan kali ini kalian bisa mencapai target kalian, bisa jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga bisa ngelaksanain puasanya full. Oke. Berarti ya semoga apa ya, ini semua lancar gitu ya puasanya. Amin. Dan ya aku Akila Rahma dan Kak Maher dan Kak Shanum pamit undur diri ya dari Ngabuburit bareng Al-Shifa Radio. Tetap dengerin program-program lainnya ya sahabat Al-Shifa. Jadi selamat berbuka puasa. Hey.